Terus Bu, sampai jam 12. Jadi bagian saya enak dengerin aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bu? Sepertinya sudah wajah walahar, wajah lapar, pengen dahar. Insya Allah anu ngajawab salam didoakan mudah-mudahan dapat kebahagiaan. Yang belum sempat jawab salam mudah-mudahan dapat warisan. Amin. Berarti ngadoakeun maut mitoha eta. Ustaz Maulana yang warisan gitu. Aduh, ngomong naon di terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul ardina was samawat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul makhluqat. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibil syafa'at wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin nairat. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man adama muhibbati faqad wajabat lahu syafaati fi daril intiqam. Wa qala aidan aksarukum alayya salatan aksarukum azwajan fil jannah. Hadaratul kiram wal muhtaramin, para alim, para tokoh agama, wabil khusus guru-guru kita yang tadi sudah menyampaikan begitu luas wawasan dan ilmunya. Semoga Pak Ustadz Ahmad Maulana, Pak Ustadz Awaludin, juga Pak Ustadz Ahmad Rasim Al-Husaini, semuanya diberikan oleh Allah panjang umur, berkah rezeki, berkah ilmu, juga berkah cita-citanya demi meraih lebih. Bagaimana beliau ini menjadi generasi ulama ke depan yang benar-benar mampu membuat umat generasi berikutnya dalam bimbingan ilmunya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa
Bapak aparatur pemerintahan, dalam hal ini alhamdulillah hadir Bapak Wawan selaku sekretaris lurah ya. Dan malam tadi juga beliau hadir di Kampung Rio, hadir sama malam ini hadir lagi. Besok di mana Pak? Masih ada jadwal ya. Juga Bapak Babin Kamtibmas, Bapak Sunardi yang juga hadir, yang saya hormati. Bapak RW, Bapak RT, atau mungkin yang mewakili yang saya hormati. Tak lupa para panitia bising tadi kita sebut tadi ulah galak ke panitia Bapak Ustadz. Riweuh mun panitia digalakan ke para panitia yang sudah menjadi bagian dari wasilah atau jembatan untuk bisa kita kumpul malam ini tampil beda dari malam-malam sebelumnya. Bu, kemarin kumpul seperti ini enggak? Apalagi jam segini ya. Masjid itu di luar bulan puasa biasanya jam 8 udah pada gelap biasanya. Tapi ini karena cinta ibu kepada Rasulullah SAW, alhamdulillah ibu sampai berkorban untuk sementara menjauh dari tempat tidurnya. Walaupun mungkin ada yang sudah ngantuk ibu ya. Ada? Banyak? Mana orangnya? Masya Allah. Jangan dulu bu ya. Demi Rasulullah. Ya. Tak lupa para bapak, para ibu, jamaah rahimakumullah yang sama-sama kita syukuri kumpul ini sebagai bagian dari wujud cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya tadi sudah banyak disampaikan ibu bapak ya, yang kaitan dengan hal-hal masalah Maulid Nabi. Dan begitu sangat disiplin ilmu. Ada yang tadi makalah ngambil dari Madarijus Su'ud, ada juga dari kitab lain. Insya Allah kita tanpa mengurangi semangat untuk saya pribadi sebagai membalik terakhir dan sebenarnya tinggal doa ini harusnya. Karena tadi saja kalau menurut Pak Ustadz Maulana kabuli gestigis komayuna gitu. Benernya doain satujuh yang buru-buru. Jadi kalau pada harma emang satujuh lah insya Allah diberi komando ya. Yuk gitu bu, kita upaya malam ini buktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan rela ibu untuk tetap duduk menyimak apa yang disampaikan pada malam ini. Niatkan oleh ibu sedang mencintai Rasul lewat mengamalkan hadis pertama tadi, thalabul ilmi. Bukankah thalabul ilmi ini perintah dari Rasul? Berarti malam ini ibu sedang thalabul ilmi, sedang mengamalkan hadis tentang perintah thalabul ilmi. Kedua, tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Awaludin, kita ini tidak secara langsung sedang mengamalkan hadis Nabi tentang pentingnya singgah di taman di antara taman surga. Malam ini tidak terasa ibu, hakikatnya sedang mengamalkan hadis perintah Rasul untuk singgah kumpul di taman di antara taman surga. Tak terasa juga malam ini kita sedang bertanggung jawab bagaimana Masjid Al-Ikhwan ini benar makmur. Bahkan jadwal pengajiannya tadi sudah disampaikan. Jadi Masjid Al-Ikhwan mah Pak Ustadz Maulana sudah teruji sebenarnya. Ya, untuk muludange geus pecinta Rasul itu mah. Ya. Terus Bu? Insya Allah ahli pengawasan ibu mah getol punya. Getol? Malam Rebo, ngaos bu ngaos? Malam Kamis, ngaos. Terus subuh Sabtu, ngaos. Malam dinon? Malam Sabtu. Malam Sabtu, ibu mah insya Allah rajin. Bahkan di mana-mana hampir tempat pengajian didominasi oleh ibu-ibu.
Itu hebatnya ibu-ibu. Bahkan kalau ngundang ibu-ibu Pak Haji Jena, teu kudu loba undangan. Hiji wae diumumkeun cukup. Ya, ngumumkeun ceritana ka ibu-ibu ku salembar undangan, insyaallah 50 datang. Beda jika bapak-bapak, Bu. Nyebarkan undangan 50 bisa jadi datangan 10 orang. Hambur undangan. Lamun ngondang bapak-bapak hambur kondangan. Lamun ngondang ibu-ibu hambur kejo. Kondangan hiji persiapan. Allahu Akbar. Tapi yakin, Bu, kumpul ibu di sini tidak itu maksudnya, tapi mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dari tadi yang di dalam mesin ini niat itikaf enggak ya? Mumpung masih ada kesempatan, niatkan supaya keran-keran pahala malam ini begitu subur. Karena ibu, ibadah kita ini kadang-kadang harus dikomando, harus rombongan, harus digiring. Ibu ya, Pak. Ibu mau nggak jam segini masih di Masjid Al-Ihwan tapi sendirian? Enggak, kurang semangat. Semangat teh karena ada rombongan. Itu sebabnya hikmah diantaranya yang diadakannya tradisi Maulid Nabi sebenarnya mengajak umat untuk bagaimana semangat mewujudkan persatuan. Bukankah ini Maulid Nabi bagian dari media mempersatukan di antara muslim-muslimat, antar tetangga bisa bersilaturahmi, ya Pak ya? Walaupun mungkin bahasanya kalau maulidan tampilannya beda, jamaahnya bisa penuh seperti ini. Ganti we judul maulidan anak kurotinan. Tadi itu apa Ustadz Maulana terus ngajawab. Seberapa jumlahnya? Insya Allah. Pedah teh aya kabuli Pak Haji Jena eta teh. Mun aya kabuli mah insya Allah. Ya. Nya umat Sabtu kabuli mah tuh da kumaha. Ya, tapi yakin Pak, setelah pengajian malam ini Ibu ya, mudah-mudahan cinta ibu, cinta bapak kepada Rasulullah tidak hanya ucapan, tapi juga perlu pembuktian. Bukankah orang yang cinta itu ya ditandai kebenaran cintanya dengan tiga tanda. Imam Sufyan Ibnu Uyainah mengatakan, sidqul mahabbah fi salasati khisal. Benarnya cinta seseorang itu ketika terjadi ada dalam 3 hal. Yang pertama, untuk mengetahui cintanya benar atau palsu tergantung. Pertama, ayah taro kalama habibihi ala kalami ghairi. Dia akan mencoba untuk bagaimana memilih, memperhatikan, lebih merespon ucapan kekasihnya daripada yang lainnya. Bukankah ketika seseorang hobi sesuatu yang dibicarakan itu sesuatunya? Orang hobi burung, Bu, yang diobrolkan burung. Hobi mancing yang diobrolkan mancing. Bener tak? Tergantung apakah hobinya, apa yang disintainya. Karena ibu cinta Rasulullah SAW, maka alhamdulillah, walaupun tanggal ini sudah tanggal 47 bulan Rabiul Awal, ini Al-Ihwan, alhamdulillah, semangat terus untuk bagaimana istiqomah cinta kepada Rasulullah SAW. Di Batur mah geus teu aya maulidan, Bu, kalender geus teu mahi. Tapi di mah nyebrang, alhamdulillah, tos tanggal 47. Ya, ini hebatnya cinta jamaah Al-Ihwan kepada Rasulullah SAW. Tapi memang setuju, Pak, hari cinta ka Nabi ulah kumaha tahun, ulah ayam muludan karak inget Rasul, cinta Rasul. Giliran muludannya pamitan, sepi lagi. Sepertinya Rasul teh diingatnya hanya setahun sekali. Makanya setuju. Namun ada orang berpendapat bahwa maulidan itu bid'ah dolalah kalau peringatannya mencintai Rasulnya hanya setahun sekali. Bener ya? Sebenarnya acara yang seperti ini, Ibu, ini hanya media.
untuk bagaimana tumbuh cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi juga sudah disampaikan. Ternyata untuk mencintai Rasulullah SAW tidak hanya cukup seperti ini, bisa dengan cara-cara lain. Bahkan niatkan besok ibu, sebelum ibu sarapan, ibu lebih mendahulukan sarapan orang lain. Niatkan dalam rangka mengamalkan hadis Rasulullah SAW, di mana Rasul gemar bersedekah. Insya Allah itu bagian daripada cinta kepada Rasul. Lebih memilih perkataan Rasul daripada perkataan yang lain. Yang kedua, ayah taro ya mujalasata habibihi ala mujalasati ghairi. Orang yang benar cinta, dia akan memilih kumpul bersama kekasihnya, duduk bersama kekasihnya dibanding dengan yang lain. Bukankah anak muda ketika dulu pacaran, dia pengen maunya ketemu terus, duduk bareng, ibu ya? Walaupun duduknya mungkin di samping kandang embek, ya. Ketika ditanya teh leng cenah bau ente bau embek kayak aikeur kitu mah. Sabab naon? Kumpulna dalam satu kesatuan saling mencintai. Kalau kita mencintai Rasulullah SAW, Rasul ngajak kita untuk bagaimana berjamaah sholat. Rasul mengajak kita bagaimana untuk duduk bersama para ulama. Rasul mengajarkan kita bagaimana untuk tetap silaturahmi. Maka kalau benar cintanya kepada Rasul itu akan diamalkan, insya Allah. Kita niatkan Pak ya. Yang terakhir ya, bahwa cinta yang sesungguhnya dikatakan cinta atau benarnya cinta itu ketika ayah taro ridho habibihi ala ridho ghoi. Dia akan mencoba untuk bagaimana memilih ridho kekasihnya daripada memilih keridoan yang lain. Bukankah anak muda ketika dikasih nasihat sama ayahnya, sama ibunya, atau mungkin ketika ayah ibunya mengatakan, mama tidak ridho kalau kamu pulang malam-malam, tapi kabogohna lamun pulang awal-awal justru terido, ridona lamun pulang pada subuh. Ketika si anaknya ditanya, Neng jangan pulang malam-malam, ya kata si A juga nggak apa-apa, pulangnya besok subuh. Kelebihan apa kekurangan bu? Milih yang mana kira-kira itu si anak? Demi cinta kepada kekasihnya, memilih dengan ridho apa yang dicintainya tadi daripada ridho orang tuanya. Bisa jadi, bukankah sekarang juga mohon maaf, sebahagian anak muda ada yang tidak begitu respon dengan apa nasihat orang tuanya, tidak begitu respon ridhonya atas apa yang orang tuanya ridho. Ya, ini menjadi PR besar buat kita semua. Insya Allah pasca Maulid ini, ya terutama anak-anak muda yang ada di sini, remaja masjid ada berapa? Tinggal berapa Pak Haji Jenal? Sekarang nggak ada Pak. Hah? Masih ada mungkin 2-3 mah gitu ya? Hah? Alhamdulillah ini putranya Pak Haji Jenal ini yang masih aktif ya. Yang lain insya Allah mungkin. Ini yang generasi berikutnya mohon dipertahankan ibu ya. Cucu-cucunya juga diupayakan untuk bagaimana menjadi penerus DKM ke depan. Punten jangan makmurnya hanya di tahun-tahun Pak DKM sekarang ibu ya, tapi juga ingin bagaimana wanak tubuh maqaddamu wa azarahum. Asarahumnya ini mudah-mudahan setelah pengajian ini ke depan, anak-anak yang mungkin tadi tampilkan menjadi generasi penerus bagaimana syiar agama tetap eksis di lingkungan ini insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masih semangat bu? Cinta kepada Rasulullah SAW salah satunya dengan menyebut-nyebut nama Rasul, baik diantaranya dengan cara membahas sirah nabawiyahnya atau mungkin membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Salatullah
Yasin Habibillah. Ayo semangat. Salatullah Yasin Habibillah. Malam ini maulidan di Masjid Jami Al-Ikhwan, demi cinta pada junjungan Muhammad Rasul pilihan, Muhammad Rasul. Semangat. Salatullah salamullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Berharap dapat syafaat kelak di yaumil qiyamah dari Nabi yang penuh rahmat, Muhammad Sayyid Makhlukat, Muhammad Sayyid Makhlukat. Salatullah ala Taha Rasulillah, Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Diulang. Salatullah ala Taha Rasulillah, salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Malam ini maulidan di Masjid Jami Al-Ikhwan, demi cinta kejunjungan Muhammad Rasul pilihan, Muhammad Rasul pilihan. Salatullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tunduh kene tadi kiraku tunduhnya, insyaallah. Tak terasa Pak, dari hari ke hari maulid diadakan di mana-mana, tumbuh rasa cinta kepada Rasul pun semakin meningkat. Tentu ini menjadi bentuk tanggung jawab kita. Kenapa? Tadi disebutkan bahwa mencintai Rasul itu tidak berarti karena kehadiran bulan Rabiul Awal, tapi mencintai Rasulullah bagian dari bentuk cara bagaimana adanya kedekatan kita dengan Rasulullah SAW. Karena itulah berarti tidak lagi melihat Rabiul Awalnya. Bukankah Rabiul Awal ini menjadi agung karena kedekatan Rabiul Awal dengan Rasulullah? Kenapa bisa agung Rabiul Awal Bapak Ibu? Karena Rabiul Awal ini dikenal jadi agung, ya, karena Rasul lahirnya di bulan Rabiul Awal. Padahal dalam Al-Quran sangat populer yang disebut bulan-bulan mulia itu yang dikenal dengan Asyurul Hurum. Kurang begitu dikenal Rabiul Awal. Tetapi karena Rasulullah SAW lahir di bulan Rabiul Awal, akhirnya Rabiul Awal begitu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Madinah diangkat sehingga tenar, ya, dikenal dengan Al-Madinah Munawwarah. Ya, karena Madinah menjadi tempat makbarahnya Rasulullah SAW dan sebelumnya tempat hijrahnya Rasulullah SAW. Begitu
menjadi tempat hijrah Rasulullah, maka Madinah begitu dikenal, tenar. Siapa orang hari ini tidak kenal dengan Madinah? Jangankan orang muslim, Pak, non muslim pun mengenal dengan Madinah. Kenapa Madinah menjadi tenar? Karena kedekatan Madinah dengan Rasulullah SAW. Yang ketiga, ya, kedekatannya Rasulullah SAW juga menjadi begitu hebat. Mekah menjadi bergelar Makkatal Mukarramah, Mekah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Mekah menjadi tempat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kedekatan-kedekatan itulah yang membuat orang menjadi terangkat, membuat bulan juga menjadi mulia, membuat tanah air juga sampai terangkat, dikenal di dalam penjelasan para ulama bahwa Mekah dan Madinah kelak tidak akan diinjak oleh namanya Dajjal karena kedekatannya Mekah Madinah dengan Rasulullah SAW. Nah, PR kita adalah bagaimana supaya kita menjadi mulia di mata Allah dan Rasulnya. Maka jalinlah kedekatan kita dengan Rasulullah, salah satunya dengan tanggung jawab bagaimana mengamalkan sunnah-sunnahnya, termasuk meneladani cara bagaimana kehidupan beliau dalam kesehariannya. Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara kesehariannya dikenal di dalam berjanji, yuhibbul fuqara wal masakin. Sallallahu alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatannya adalah yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Rasulullah cinta kepada orang-orang fakir, cinta kepada orang-orang miskin. Kecintaan Rasul kepada fakir miskin dibuktikan. Wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasul selalu duduk bersama fakir miskin, dan ketika fakir miskin dalam kondisi sakit, Rasul orang pertama yang menengok si fakir miskin yang sakit. Bu, hari orang nengok sok pilih-pilih tara. Kade ulah dipilihan. Bongkana anu sakit teh orang anu kekereket boga naon-naon meni ngalongoke di kajauhan. Video call nya. Ampun ngalongok video call. Kumung nganinsak beren ka imah nu mararat. Kade ya. Kadang-kadang sok pilihan ketika maut oge nu tahlilna kanu mararat masuk saeutik. Kunaon paling ge cenah berkat ge mi atah. Ampun ting kana berkat wae tuh ya. Ulah sampai ka ibu, orang tidak termasuk orang yang mencintai masakin dan fukoro. Fukoro masakin ini bagian daripada orang yang sangat dicintai oleh Rasul. Ketika orang mencintai fukoro masakin, otomatis berarti Rasul pun senang dengan kelakuan kita mencintai orang fukoro dan miskin. Gimana kalau orang fakir miskin meninggal dunia? Seueur teu mengantarkeun anak. Hampir-hampir ya digandong eta mayit ku amil. Sebab batur. Terus gandong aja nala di ais. Mari kitu eta. Awas ulah kejadiannya gara-gara fakir miskin wafatnya diabaikan oleh orang-orang sekitar. Hati-hati. Ya, justru fuqara masakin bagian dari orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu maradahum wa yushayyi'u janaizahum wa la yahtiu faqiran alqahul faqru wa ashwa wa ya'udu maradahum wa yushayyi'u janaizahum. Rasul sok nengok mereka orang fakir miskin, dan Rasul pun ikut menghantarkan jenazah sampai kuburan eta fakir miskin. Kade ibunya, bapak, ketika ada orang yang sederhana dalam kehidupan meninggal dunia, tetap kalau kita benar hari itu, saat itu tidak ada gangguan, tidak ada hambatan, tetap kita untuk mencoba bagaimana idkhalus surur kepada keluarganya. Ya, bagaimana keluarga yang kena musibah dengan kita ikut menghantarkan jenazahnya merasa terhibur. Bukankah itu maksud kajian? Ya, insya Allah. Mudah-mudahan kecintaan ibu kepada Rasulullah SAW malam ini juga memberikan contoh kepada generasi untuk bagaimana
media ini menjadi salah satu di antara media sosialisasi kepada generasi bahwa di dunia ini ada namanya Sayyiduh Makhlukat, rajanya seluruh makhluk, di mana kedekatan siapapun dengan orang tersebut akan menjadi mulia. Wa rafa'na laka dzikrak, sampai Masya Allah Rasul diangkat oleh Allah. Bapak Ibu, namanya diangkat oleh Allah, saking mulianya Allah tidak memanggil Rasul dengan panggilan langsung nama Muhammad, tetapi Allah manggil Rasul dengan gelarannya. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Ya ayyuhan nabi, tidak ya Muhammad. Beda dengan manggilnya Allah kepada nabi lain. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Adam, ya Yahya hudil kitab biquwah. Hei Nabi Yahya, disebut namanya. Giliran manggil Rasulullah, Allah memberikan teladan kepada kita, tidak manggil namanya langsung, tapi manggil gelarannya. Benar? Ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya mu'ayyad, ya mumajjad, ya imam bahasanya ya Habibi, wahai kekasihku, ya Muhammadu, itu mah karena darurat syair, ya. Ya arusal khafiqain, hei yang menjadi pengantinnya dua benua, dua masyrik dan maghrib. Rasulullah tadi ibaratkan pengantin, Pak. Kenapa? Karena adanya pengantin biasanya membuat ada yang lain. Bukankah begitu, Pak? Nyewa tenda karena ada pengantin, nyewa kursi karena ada pengantin. Benar, Bu? Masak banyak, masak prasmanan karena ada pengantin. Ya, benar ya? Dan pengantin ini kalau sudah jalan, Pak, berpengaruh. Begitu kelihatan menjadi raja, orang-orang lain yang pejabat sekalipun minggir, Bu, karena pengantin mau lewat. Berwibawa, Pak. Pengantin saat itu ia menebar senyum, walaupun di situ ada mantannya yang tidak ngajak senyum. Maru nang berengka undangan Pak Ustadz Maulana. Masya Allah, ya, nyeri hati. Aduh, eta ya tetap si pengantin ini menebar senyum. Bukankah Rasulullah seperti itu? Melihat siapapun selalu menebar senyum. Rasul mah ibu dikisahkan kan pernahnya nyuapi Yahudi teh anu buta, terang ibu buta. Keningali ke buta. Eta disuapan ku Nabi karena kelembutan Nabi, padahal Masya Allah eta si buta teh nyaci maki Nabi di hadapan Nabi. Tidak tahu yang dicaci maki itu adalah Nabi. Ya, karena ketidaktahuan Rasul memaklumi. Coba, namun ibu Bu anu dikitu-kitu. Untuk batur suami ibu, ceritanya ibu nyuapin ibu, ya, nyuapin ibu, atau sebaliknya ibu nyuapin suami. Mohon maaf, suaminya sedang sakit sampai harus mengalami kebutaan umpamanya. Terus si suami nate karena tidak tahu yang nyuapin teh ibu, dikira anaknya, ngomongkeun ibu. Kira-kira naon terjadi? Diganti mau atas sendok ku garpu. Ganti dia. Geus ganti cenah tong ku sendok garpu we. Urang mabuk bisa robah pas kitu. Rasulullah bantu. Ya, hilim. Ya, hampuraan. Urang mah teh kaos salah saeutik. Ya, masak asin ting salakina ngomong. Ya, nyenyuh kopi salah lain gula kalah uyah.
dipahekeun. Bahkan bisa jadi termos tadi digebotkeun. Eta termos nanti digebotkeun masya Allah amburadul ibu gara-gara salah naon, salah uyah ijen kuda. Bisa jadi gara-gara kopi perceraian. Rasul tidak demikian. Itulah hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya kita membuat bagaimana malam ini memberi contoh kepada generasi untuk mengidolakan Rasulullah. Bu, lamun kurang ngidolakan Rasulullah ada manfaat gak? Dapat manfaat gak? Insya Allah dijanjikan ku Rasul syafaatku buat orang-orang yang mencintaiku. Ya, dijanjikan di hadis tadi, siapa orang yang paling banyak baca sholawatnya, maka nanti di surga paling banyak istrinya. Bapak-bapak mau nggak? Di sini dunia teh kataekan, ya, hayang loba istri, diperbanyak eta sholawatna. Kayak di surga teh, sahur Nabi, aksarukum alayya sholatan, aksarukum azwajan fil jannah. Ya, paling banyak kalian membaca sholawat kepadaku, maka paling banyak bojo-bojo anjen ke di surga. Wih, hebat. Maksudnya abdi cek ibu teh, tuh kebagian burun. Biar emang yang sabaraha ibu. Ibu jadi ratu nah eta para bidadari. Wah, mun bidadari na ngagencang, bitisna tembus pandang ibu. Aya mau ditaruh bitis tembus pandang. Aya meureun anu katingali eta goreng bawang gitu. Hapur. Subhanallah. Ini tembus pandang bu. Kalau bidadarinya tembus pandang, apalagi ratu nah ibu. Insya Allah ibu jadi ratu-ratu para bidadari surga nanti. Ya, insya Allah. Ya, asal muntang kasih bapak besok sholawatan. Jadi kumaha tuh ibu sholawatan tong. Ya, sholawatan. Tapi sholawatan ge ari adat-adatan we kasalaki pi omongan deh. Ya, wayahna eta mah. Ya, ulah segala getol senanjunya. Ibu mah getol, ngaos getol. Getol ngaos teh bu? Getol. Di pangawasan ngapalkeun getol? Getol. Maca Quran? Getol. Maca WA? Getol. Ngomongkeun ustad? Kade, kata terusan. Ya, bubar ngaji teh ustad teh. Oh, dosana menikat guntur kabeh teu nyesa pisan. Sebab diomongkeun ku jamaahna. Katakan isukan ngomong deh terus. Masya Allah ibunya kade ulah sampai ke ujung-ujungnya bubar pengajian bukan bubarnya dosa tapi melahirkan dosa berikutnya. Insya Allah ibunya kita mau orang-orang yang terbiasa dengan rutinnya dan insya Allah akan dijaga amal soleh itu. Terakhir sholawatan sanajan serat itu ya sebut nama tidur di kamari Pak Binsa. Aduh tidak sare malam teh capean jika memang lewat waktunya. Biasa nawayah kitu geus hudang can sare jadi teu deukeun sare. Hege suarana rada kieu ibunya. Jadi tong aneh lamun suarana kurang ajar. Insyaallah ya. Mudah-mudahan walaupun sholawat ini mungkin sering dibaca dan dengan suara yang lantang, ya saat ini mungkin suaranya agak terganggu. Ya Rasulullah salamun ya Rabbi asyani wa daradi akbata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Ayo bu bantu ya Rasul
Ya kalau campingnya Bu 40 menit ya Pak ya Rios kalau kekurangan deh udah bingung selewat ya insya Allah malam ini pertemuan kami dengan para asatid, para guru kita yang suka ngisi di perkuliahan jadwalnya masing-masing. Ini berangkat dari obrolan kecil waktu tahlil Pak Ustadz Maulana ngajak bersilaturahmi dalam acara Maulid Nabi. Alhamdulillah tahun ini terlaksana. Mudah-mudahan ini wujud adanya kebersamaan antara jamaah dan para asatid untuk terus memperjuangkan kegiatan bagaimana Masjid Al-Ikhwan ini semakin makmur. Tentunya makmur tidak diartikan tapi makmur lebih kelihatan syiar agamanya lewat masjid. Tumbuh kembang generasi penerus baik dalam ibadah mahdoh ataupun ibadah sosial. Ini menjadi harapan kita bersama. Tidak adil kalau saya harus ngomong terus karena kelihatan ibu-ibu sudah walahar. Walahar naon Bu?
wajah layu hayang dahar. Insya Allah tidak lama lagi ini doa itu Pak Ustadz ini jadi kira putra bagian kebagian deh. Lanjut apa Pak Ustadz? Lanjut Pak Ustadz. Oh, lanjut. Ibu cekap sakitunya. Tadi kita suara lah. Ayah nu apal tuh Bu. Dari mulai Pak Ustadz Maulana tadi apa yang Ibu ingat? Ah pokoknya dahar aja. Jadi dia balik. Gitu. Ya. Kata cek Ibu teh cek bapana nu teh hadir menenang ngaji. Dahar. Gampang. Ya. Daripada kudu ngajelaskan jauh-jauh kamu begitu nuh mah. Insya Allah tinggal dilanjut nanti dalam rutinan sesuai dengan temanya masing-masing dan kitabnya masing-masing. Insya Allah kita eksis Pak untuk mempertahankan Maulid Nabi bagian dari tradisi kita dan ini menjadi media untuk sosialisasi bagaimana para generasi berikutnya mengenal sosok idolanya. Jangan salah mengidolakan. Hei anak muda, kalau Anda mengidolakan artis Korea kira-kira mendapatkan syafaat nggak? Iya. Rek ngulungan sebatur kumaha dirina ge piguling buat komononnya ke agama Islam begitu. Ya, makanya jangan salah mengidolakan. Rasulullah idola kita. Ya, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafiina rasulina ajma'in. Alhamdulillah alamin. Hamdan yuwafina wa kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusarri'u fi ridhak wa datwalina wa liyan siwa la tajal man khalaqa amraka wa asaf. Allahumma ahina salimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin wa syurna yawmal qiyamati fi zumratil ulama wasyuhada wa salihin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Allahumma ij'al hadha rasulal karim lana syafi'a. Allahumma ij'al hadha rasulal karim lana syafi'a. Allahumma ij'al hadha rasulal karim lana syafi'a warzuqna bihi yaumal qiyamati maqaman rafi'a. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari saya pribadi dan dari para asatid. Apabila ada kekurangan, kealpaan, kehilapan mohon dimaafkan. Buah saninten make kupat hapyeunten bilih aya lepat, buah tomat, buah peuteuy tamat euy. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al Mukarram Bapak Ustadz Abbas atas